Hihi. Sekarang saya lagi ada di Madura, Jawa Timur. Saya akan mendatangi beberapa titik untuk mengetahui kearifan lokalnya dan juga mengikuti kegiatan masyarakat di sini sehari-hari. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ini arusnya cukup deras, jadi harus hati-hati banget kalau berenang di sini. Saya agak kaget karena sebagian terumbu karangnya udah putih-putih, udah mulai rusak. Ini keren banget, harus diacungkan jempol kebersihannya karena ini udah menjadi pusat wisata tapi tetap bersih. Hati ya Bu. Dadah. Hari ini saya mau berburu ikan, tapi ikan apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari sini udah crowded sih sebenarnya, macem-macem ikannya. Biasanya nelayan kalau misalnya dari laut langsung nurunin ikannya di sini dan pembelinya biasanya sudah nungguin dari pagi-pagi. Ini ditunggu sampai sekitar 30 menit ya Pak. Nih, yang diambil itu saringannya. Nah, air ini nanti yang akan diolah menjadi petis. Lihat ke kamera, nyaman gitu Bu? Nyaman. Oke. Inilah pendaratan ikan tersibuk di pesisir timur Madura, Amputen. Desa pesisir ini setiap pagi selalu ramai oleh pasar dadakan. Hari ini saya lagi ada di salah satu pendaratan ikan di pesisir timur Madura. Dari sini udah crowded sih sebenarnya, macem-macem ikannya. Biasanya nelayan kalau misalnya dari laut langsung nurunin ikannya di sini dan pembelinya biasanya sudah nungguin dari pagi-pagi. Ada cara-caranya tersendiri belanja di sini, harus nungguin sampai agak siang biar harganya makin turun. Lucu ya, sini banyak banget ikannya, macem-macem. Ikan yang didaratkan para nelayan Amputen hari ini didominasi jenis ikan permukaan, terutama ikan-ikan penjelajah seperti jenis tuna kecil dan talan-talan. Nelayan Amputen kebanyakan memang nelayan jaring, bukan nelayan pancing, sehingga sangat sedikit terlihat hasil tangkapan ikan demersal atau ikan-ikan dasar. Kalau dilihat di sini ikannya tuh sembarangan ditaruhnya di pasir tuh, lihat kotor-kotor begini. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk biar ikannya awet nanti sampai siang dijual. Jadi nggak akan bau dan masih bisa dijual. Ini sekarang udah mulai turun nih harganya. Tadi sih 75.000, sekarang 25.000. Jauh ya bedanya. Ya 50 Bu, beli satu Bu ya. Iyalah Bu, 50 Bu. Tetap usaha. Iya, 150. Ya. 50 Bu. Nih Bu, 50 Bu. Udah Bu, pasin Bu, 50 Bu. Calon ibu-ibu harus belajar dari ibu yang aslinya nih. Harus tawar-menawar biar irit. Tempat pendaratan ikan Amputen hingga hari ini merupakan pensuplai ikan terbesar di pesisir timur Madura. Setiap harinya ratusan kilogram hasil laut mendarat dan melewati aktivitas jual beli di tempat ini. Nantinya komoditas perairan ini akan dikirim ke daerah lain seperti Pamekasan dan juga Bangkalan. Di sudut Amputen yang lainnya, para nelayan ikan layang juga mendaratkan hasil perburuan mereka hari ini. Ikan layang adalah ikan kecil jenis permukaan yang hidup di laut lepas, sehingga para nelayan harus melaut jauh ke tengah untuk mendapatkannya. Jadi memang masyarakat di sini biasanya kalau misalnya cari ikan itu langsung dijaring. Jadi ada ikannya tuh macam-macam, nggak cuma satu jenis. Ada ikan layang, ada ikan balon kata abangnya.
Ini banyak banget belum dibuka. Bagi warga Madura, jenis ikan layang dikenal sebagai komoditas yang mahal. Tingginya harga akibat ikan layang yang terkenal sebagai bahan baku untuk membuat kuliner khas yang disebut petis. Tak cuma itu, bagi warga di luar Madura, ikan layang juga sering digunakan sebagai ikan pindang atau ikan yang diawetkan dengan cara perebusan. Kotaknya banyak anaknya biar Jadi di depan saya ya, sudah berkumpul ikan-ikan yang lumayan mahal. Ini yang biasa dibuat salamin. ikan layang kalau di sini namanya. Kalau apa betul Bentuknya Yona? seperti ini. Ada tapi kurang. Kedengeran nggak? Wah, di sini udah chaos banget tuh. Kapal baru datang lagi. Aduh, jatuh. Ya beginilah keadaan kalau misalnya ikan sudah mendarat pada berebut. Nah, ini saya udah nyampe ke tempat pembuatan petisnya. Jadi memang di awal-awal itu ikan layang ini lagi dibersihin, terus di sisiknya nih dikelotokin begini, dibersihin lagi. Nah, dimasukin deh baru ke baskom, terus diaurin sama garam ya Bu ya. Jadi dibumbuinnya di sini baru nanti akan direbus. Ya, lihat aja ya prosesnya berapa lama. Kayaknya bakal lama ya Bu ya. Berapa jam Bu? Petis ikan merupakan kuliner yang tergolong kuno. Pengolahannya selalu dilakukan secara tradisional. Dan hingga saat ini, warga Madura masih mengolahnya dengan teknik yang sama. Masyarakat pesisir di Indonesia familiar dengan kuliner petis. Tujuannya sederhana, membuat penyedap tambahan untuk memperkuat rasa. Proses lanjutan membuat petis ikan yakni perebusan. Tantangannya adalah bagaimana mendapatkan sari ikan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. 3. Boleh naik. Waduh, Turun ke situ, asap. Pak. Nah, ini setelah dibersihkan ikan-ikannya ini direbus. Dan uniknya di sini, wah, si pancinya bolong-bolong. Terus nanti caranya itu direbusnya nggak cuma direbus, tapi nanti ditutup pakai plastik supaya asap-asapnya keluar dari bolong-bolongan panci, terus nggak masuk ke ikan-ikannya. Karena kalau misalnya asapnya masuk ke ikan itu mempengaruhi rasa, jadi nggak enak nanti petisnya. Ini ditunggu sampai sekitar 30 menit ya Pak. Kunci mendapatkan sari ikan adalah dari kestabilan nyala api. Titik didih air tidak boleh berubah, sehingga sekali sari ikan keluar, tidak akan pernah berhenti lagi. Ini agak-agak. 1, 2, 3, angkat Pak. Saya nyemangatin aja dari bawah. Nih, yang diambil itu saringannya nih. Air-airnya kan tadi diangkat dari rebusan, disiniin, terus ditadangin nih pakai panci. Nah, air ini nanti yang akan diolah menjadi petis. Tapi tunggu sebentar karena masih ada rebusan lagi. Masih lama ini nungguin. Jadi saya udah boleh keluar belum? Ini panas. Perih matanya. Memasak sari ikan menjadi tahapan yang paling banyak menyita waktu. Butuh waktu berjam-jam untuk mendapatkan sari ikan dalam jumlah maksimal. Sehingga perlu kesabaran tingkat tinggi. Itulah kenapa proses ini rata-rata ditangani kaum perempuan. Nah, ini air saringan dari ikannya udah direbus lagi. Ini direbus sampai 6 jam untuk mengental. Jadi kayak dodol, harus diaduk terus jangan berhenti. Nah, tapi di sebelah saya nih udah ada yang setengah jadi nih. Ini udah diaduk selama 3 jam. Tapi masih ada sisa 3 jam lagi ya Bu ya. Dan ini teknik masaknya nggak sembarangan. Apinya kalau misalnya yang masih cair seperti ini apinya harus besar. Tapi kalau misalnya udah agak mengental begitu, apinya harus sedang. Karena kalau misalnya terlalu besar, nanti dia bakal gosong di pinggir-pinggirnya, itu nggak enak nanti. Inilah yang disebut petis ikan. Hasil perebusan sari ikan untuk menghilangkan kandungan air. Tanda yang paling mudah dilihat yakni cairan sari ikan yang telah mengental. Untuk petis seberat 1 kg,
Setidaknya diperlukan ikan layang sebanyak 10 kilogram. Nah, ini petisnya udah jadi, udah tinggal didinginin, tapi ada tekniknya. Kalau misalnya udah didinginin, diaduk-aduk begini. Kalau misalnya nggak diaduk, itu nanti jadi ini yang ngebeku ya Bu ya. Iya. Keras. Biasanya yang saya lihat kan petis di daerah lain warnanya hitam, tapi kalau misalnya di sini warna coklat tuh. Kalau kata ibunya sih memang bahannya beda. Kalau di sini kan pakai ikan layang tadi. Kalau misalnya di daerah lain pakai udang, pakai ebi, jadinya warnanya hitam. Ini saya cobain, kayaknya menarik nih Bu rasanya. Ini berhubung panas, terkebakar lidahnya. Jadi mendingan, nah ini yang udah jadi, udah ada aja tinggal dicolek. Rasanya kayak apa penasaran? Bu saya colek nggak apa-apa ya Bu? Iya, Rasanya asin. Saya pikir manis kan tadi soalnya gulanya banyak banget kan, takarannya 2 kilo. Tapi ternyata ini asin loh. Konon paling pas menikmati petis yakni mencampurnya dengan bahan lain. Dan yang paling pas adalah sambal. Tak heran akhirnya timbullah nama makanan sambal petis dalam Kamus Kuliner Indonesia. Banyak sekali ragam makanan yang menggunakan sambal petis. Mulai dari rujak cingur di Jawa Timur sampai tipat calok di Bali. Udah, yang ngulek ganti dulu. Ya Bu. Enak? Enak? Kayak buah kayaknya lebih enak Bu. Iya. Kalau tadi sebelum dicampurin sama bumbu yang lain itu rasanya masih asin banget. Di tengah maraknya serbuan penyedap rasa pabrikan, bagi saya penyedap rasa tradisional seperti sambal petis tak kalah menggoda lidah. Apalagi tak hanya menjadi penyedap rasa, aroma sambal petis juga menggugah selera. Jadi memang petis ini kalau dicampur sama bumbu yang lainnya itu rasanya udah nggak diraguin lagi deh. Nah, jos. Ini adalah salah satu keunikan kuliner dari Madura yang menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi emang rasanya tuh unik, ya asin, ya manis. Apalagi kalau udah dicampurin sama, nah, aneka bumbu-bumbu khas Indonesia. Mantap, enak. Apa Bu? Nyaman? Nyaman. Lihat ke kamera, nyaman gitu Bu? Nyaman. Nyaman. Oke, makan lagi.